Tentunya kehadiran Honda yang terbukti mampu membawa perubahan bisa sangat menguntungkan PSSI dan Timnas Indonesia. Dinilai belum standar Asia, Indonesia tak diundang turnamen di Malaysia. Piala Merdeka 2023 direncanakan akan digelar setelah 10 tahun terakhir tak diselenggarakan. Turnamen ini digelar untuk merayakan Hari Kemerdekaan Malaysia. Pada edisi kali ini FAM mengundang Suriah atau Palestina, Vietnam, dan Thailand. Dan yang menjadi pertanyaan ialah kenapa Timnas Indonesia tak diundang di turnamen ini. Skuad Garuda yang biasanya selalu diundang kini malah tak diperhitungkan. Piala Merdeka pertama kali digelar pada edisi 1957. Timnas Indonesia pada edisi-edisi sebelumnya memang sering diundang pada turnamen persahabatan itu. Bahkan Timnas Indonesia tercatat 3 kali menjadi juara, terakhir pada tahun 1969, dan 4 kali menjadi runner-up Piala Merdeka. Usut punya usut, Ketua Komite Kompetisi FAM Firdaus Mohammed menyebut tim yang diundang harus punya kualitas dan standar bermain di level Asia dan peringkat FIFA di atas Malaysia. Jika kita melihat di Piala AFF baru-baru ini, penampilan kedua tim memang standar Piala Asia dan kita bisa diundang mereka ke Piala Merdeka karena kami ingin kompetisi itu jadi ajang persiapan Piala Asia juga, ungkap Firdaus Mohammed. Alasan FAM cukup masuk akal tidak mengundang Timnas Indonesia. Lawan-lawan yang diundang tampil di Piala Merdeka memang punya ranking lebih tinggi dari Malaysia, yakni Suriah ke-90, Palestina ke-93, Vietnam ke-96, dan Thailand ke-111. Timnas Indonesia tak perlu berkecil hati karena absen pada Piala Merdeka 2023. Pasukan Sintayong bisa memanfaatkan waktu untuk mencari lawan pada FIFA Matchday. Sepanjang September 2023 ada agenda FIFA Matchday pada 4 hingga 12. Timnas Indonesia bisa memaksimalkan agenda tersebut untuk melakukan uji coba. Selain itu pada November juga ada agenda FIFA Matchday rentang tanggal 13 hingga 21. Ajang itu bisa dimaksimalkan untuk persiapan kualifikasi Piala Dunia 2026. Manfaat jika Keisuke Honda jadi tandem Sintayong di Timnas Indonesia. Pengalaman kelas dunia. Selama aktif bermain sebagai pesepak bola, Honda punya pengalaman mentas di klub-klub besar Eropa. Ambil contoh AC Milan hingga CSKA Moskow. Pengalaman ini tentunya akan sangat membantu jika dibagikan kepada para pemain Timnas Indonesia dan jajaran staf pelatih termasuk Sintayong. Kualitas permainan. Selama menjabat sebagai manajer tim Kamboja, Honda berhasil membawa perubahan nyata untuk Kamboja dalam beberapa tahun terakhir. Permainan dan kualitas Kamboja kini sudah meningkat drastis, tidak seperti 1 atau 2 dekade ke belakang, di mana Kamboja biasanya menjadi lumbung gol lawan-lawannya di Asia Tenggara. Tentunya kehadiran Honda yang terbukti mampu membawa perubahan bisa sangat menguntungkan PSSI dan Timnas Indonesia. Pembinaan usia muda. Selama menjabat sebagai manajer Kamboja, salah satu hal yang terus dikembangkan dan ditingkatkan oleh Honda adalah pembinaan para pemain muda. Ini terbukti dengan munculnya para pemain muda Kamboja sebagai andalan di Piala AFF 2022. Pengalaman Honda untuk membuat sistem pembinaan muda yang baik ini juga akan sangat membantu PSSI. Terlebih, Indonesia tidak pernah kekurangan talenta-talenta muda potensial yang siap diorbitkan untuk menjadi andalan di Timnas Indonesia. Berstatus tanpa klub, kemana langkah Egy dan Sadil selanjutnya? Fakta menarik pasca Piala AFF 2022, 2 alumni ajang ini dari Timnas Indonesia ternyata berstatus tanpa klub. Padahal keduanya adalah pemain berlabel bintang. Nasib kurang mujur 2 pemain Timnas Indonesia alumni Piala AFF 2022. Egy Maulana Fikri dan Sadil Ramdhani yang saat ini berstatus tanpa klub. Tak pernah disangka kedua pemain ini akan menganggur. Padahal status keduanya di skuad Timnas Indonesia termasuk bintang kepunyaan Sintayong. Bahkan ketika pemain lainnya telah kembali ke tim masing-masing usai berlaga di ajang Piala AFF, kedua winger ini masih sibuk mencari pelabuhan barunya. Seperti diketahui, Sadil sebelumnya telah memperkuat Sabah FC.
Namun kontrak sang pemain sudah habis pada November lalu dan belum ada kesepakatan kontrak baru. Status pemain berusia 24 tahun itu masih menjadi agen bebas. Sama halnya dengan nasib jebolan kompetisi kasta tertinggi sepak bola Polandia, Eki Maulana Fikri. Pemain yang berposisi sebagai winger ini diketahui telah mengakhiri kontrak bersama FC Vionsla Timur FC karena kurangnya menit bermain. Berbekal nama besar keduanya, sepertinya akan mudah dalam mendapat klub baru jika tak terhalang nominal harga. Baik di dalam maupun luar negeri, kesempatan bermain masih tetap terbuka lebar bagi kedua pemain masa depan timnas Indonesia ini.